Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu tatap maya lagi di mata pelajaran teknologi layanan jaringan, dimana pagi ini nanti kita akan membahas proses komunikasi data. Oke, sebelum untuk memulai pelajaran, salah satu supaya memimpin berdoa ya, ketuanya Charles, silahkan dipimpin doa teman. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengkonsepkan transmisi dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, siswa mampu mendemonstrasikan jenis transmisi data dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membandingkan beberapa transmisi data dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan curah pendapat, nanti di akhir kalian saya minta untuk saling mempresentasikan hasil dari diskusi supaya siswa mampu menyimpulkan transmisi data dengan benar. Oke, untuk proses komunikasi data, coba Anda belum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita coba post test dulu ya, supaya kalian nanti bisa mengukur dari kemampuan pada pagi ini. Untuk linknya yang ini ya, silahkan dibuka kemudian dikerjakan. Oke, saya beri waktu 5 menit. Oke, sudah selesai ya. Nah, sudah selesai semuanya, ini nilainya. Nah, jadi nanti yang belum dapat nilai bagus nanti bisa tanya temannya supaya nanti nilainya bisa seperti temannya, bisa bagus seperti temannya. Oke, saya rasa untuk materi hari ini cukup. Kenapa Bapak memilih profesi jadi guru? Iya Pak, saya kan dulunya juga bukan dari non kependidikan ya Pak ya. Terus kemudian saya itu ingin supaya saya itu terus belajar itu gimana. Karena kalau saya pengen mengembangkan ilmu, kemudian kalau saya lihat gini, kalau saya kerja misalkan di instansi, ilmu saya nanti berkembang apa tidak gitu Pak. Terus itu ya alasan yang pertama untuk mengembangkan ilmu saya. Terus yang kedua, saya kan juga itu ngaji juga Pak. Nah, ngaji itu lihat guru saya itu kok enak gitu, lihat banyak ilmunya itu selalu gimana ya, selalu membagikan ilmu, selalu menyampaikan ilmu setiap hari, kok bisa ikhlas gitu, orangnya itu bisa santai gitu. Nah, itu salah satu. Yang kedua alasan saya juga itu supaya gimana ya, saya itu ada manfaatnya gitu Pak yang saya lakukan gitu.
selain yang pertama juga mencari nafkah untuk keluarga saya gitu Pak. Jadi biar bisa jalan bareng-bareng cari nafkah ya, kita bisa mengembangkan ilmunya, kita bisa mengamalkan ilmunya, jalan bareng-bareng gitu Pak. Itu juga sudah melalui diskusi dengan istri saya sebelum nikah kemarin. Ini saya maunya kesini apa kesini gitu juga sudah ada diskusinya kemarin. Nah, istri juga mendorong gitu, karena kan dari background keluarga istri juga banyak yang guru, kakak saya juga guru gitu. Itu ada hal lain yang Bapak paling senangi ketika setelah menjadi guru, sebelum jadi guru profesional ini ya? Iya. Apa yang paling Bapak senangi? Kalau sebelum mengikuti pelatihan ini, saya senangnya itu Pak, saya bisa melatih kompetensi saya di bidang IT, kan saya jurusannya IT dulu kuliahnya. Sedangkan di lab kan sudah tersedia banyak peralatan juga. Jadi saya bisa mencoba mikrotik, saya bisa mencoba suite, saya bisa mencoba membangun sebuah lab sedemikian rupa, saya bisa membangun. Nah, itu melalui yang ada di sekolah. Selain itu saya juga bisa menyalurkan ilmu saya kepada peserta didik juga. Nah, sukanya gitu gini Pak, kalau ada murid yang ketika belajarnya materi yang standar itu, nah, ada murid yang tanya tentang pemrograman, ada murid yang tanya tentang pengembangan wifi RT RW net. Nah, itu yang saya bangga dari menjadi guru, itu bisa menambah, memberikan membagikan ilmu kepada mereka itu. Baik, Pak Gali, Ya, Pak. saya ingin mendengarkan dari Bapak seperti apa tanggapannya terkait dengan dua hal ini. Yang pertama, bahwa yang lebih penting mana antara penguasaan konten atau penguasaan materi dari yang diajarkan atau penguasaan cara mengajarkannya. Kalau saya cara mengajarkannya Pak. Kenapa bisa? Iya, begini Pak, siswa kami kan SMK Pak ya, itu berbagai macam anak, itu tingkahnya itu luar biasa sekali. Kalau di sekolah saya itu, saya mengkondisikan kelas supaya anak-anak itu bisa belajar dengan benar, itu saya sudah merasa sangat puas gitu Pak. Nah, tinggal materi sesuai dengan materi yang sedang diajarkan itu yang akan saya sampaikan gitu Pak. Kalau melihat pentingnya ya, dua-duanya penting sih Pak. Kalau kita tidak menguasai kontennya, ya bagaimana kita menyampaikan ke peserta didiknya? Nah, itu yang saya mau katakan. Bagaimana Bapak mau mengajarkan ke peserta didik kalau Bapak tidak menguasai kontennya? Iya, benar. Sama-sama penting menurut saya Pak Di ya. Jadi selain konten, kita harus tahu cara mengajarkannya. Iya, tapi hati-hati, jadi update terus konten kita, cara ilmu yang kita miliki, kemudian itu akan beriringan dengan kita update terus cara mengajarkannya. Nah, cara mengajarkannya itu ada di inspirasi kita. Kalau tentang konten itu ada di apa bacaan-bacaan kita selama ini. Jadi apalagi di TIK ini atau TKI ini, ya tentu ilmu yang kita ajarkan itu sangat updating terus, tidak boleh ketinggalan. Ingat bahwa dengan perkembangan 4.0 sekarang ini, semua itu berkembang sangat laju, sangat pesat, sehingga kadang-kadang beberapa hal-hal teknis itu siswa kita jauh lebih duluan tahu daripada kita. Bapak bisa menceritakan apa saja yang harus dipersiapkan seorang guru sebelum masuk dalam kelas? Iya, tentunya yang pertama gitu kita menganalisis Pak, analisis kelas kita, kan beda kelas beda permasalahan. Nah, di kelas A misalkan anaknya bagaimana, di kelas B anaknya bagaimana gitu. Nah, setelah itu kita akan melakukan perancangan perangkat pembelajarannya Pak, supaya nanti kita dalam melakukan pembelajaran ada guidance atau panduannya. Nah, di dalam perancangan kita mulai dari analisis KD, kemudian analisis IPK sampai tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya kita mau mengambil model apa, ada discovery learning, mungkin PBL yang sesuai dengan masalah kita tadi di depan. Kemudian setelah itu kita menyematkan pendekatan saintifik, nah di depan pendekatan, dan juga menyematkan tipek yang mana harus ada pada kegiatan pembelajaran tersebut.
Selain itu kita harus menyiapkan instrumen-instrumen penilaian apa saja yang akan kita lakukan untuk menilai peserta didik apakah sudah nanti mencapai tujuan dari pembelajaran kita. Itu Pak yang perlu, yang mungkin yang Oke, baik Pak Teguh, Pak Gali, Pak Ya, Gali. Pak Gali. Baik. Bapak tadi mengatakan menyematkan TPEK di dalam pembelajaran Bapak. Bapak bisa berikan contoh? Tadi Bapak mengangkat tentang apa sih yang seperti yang Bapak angkat tadi? Iya, Topik tadi. apa dan di mana unsur TPEK yang Bapak lakukan? Iya, tadi saya itu mengambil materi KD 3.3 dari materi pelajaran teknologi layanan jaringan, Pak. Jadi di sana saya menyematkannya pada kegiatan pembelajaran untuk unsur TPEK-nya. Jadi di kegiatan pembelajaran itu saya menggunakan media PPT, kemudian internet juga, kemudian untuk alatnya juga saya menggunakan Google Meet. Google Classroom juga saya gunakan sebagai media untuk pada pembelajaran pandemi ini. Jadi saya rasa penyematan TPEK sudah ada beberapa poin yang saya sematkan di kegiatan pembelajaran saya tadi. Gitu. Bapak belum menyebutkan YouTube sebagai satu bagian dari TPEK Bapak. Maksudnya link videonya Pak, bukan YouTube-nya. Iya. Dia. Pak Gali, dalam konteks pembelajaran ini sudah pernah saya sampaikan, bisa disederhanakan sih sebenarnya menjadi 4 pertanyaan. Pertama, apa yang akan dicapai? Iya. Nah, menurut Pak Gali, jawaban singkatnya apa ini, Pak? Pertanyaan pertama, apa yang akan dicapai? Yang akan dicapai ya perubahan dari siswanya, Pak. Ya, apa? Mampu mengonsepkan transmisi data, kemudian siswa mampu mendemonstrasikan jenis transmisi data, dan siswa mampu Yang akan dicapai itu adalah tujuan pembelajaran, Pak ya. Tujuan pembelajarannya. Ya, KI, KD, ya kemudian didekomposisi, dielaborasi menjadi IPK dan tujuan pembelajaran. Yang pertama. Yang pertanyaan kedua, bagaimana mencapainya? Mencapainya melalui proses pembelajaran, Pak. Proses pembelajaran yang bagaimana? Proses pembelajaran yang menggunakan model yang sesuai kita pilih. Ada PBL tadi. Oke. Pendekatan Kemudian saintifik. pertanyaan ketiga, ya, oke, dah cocok. Pertanyaan ketiga, dengan apa mencapainya? Dengan media dan bahan ajar yang sudah disiapkan, dan juga Oke, kemudian, ya, oke. Yang terakhir, bagaimana mengetahui pencapaiannya? melalui penilaian dari menggunakan instrumen-instrumen penilaian yang sudah saya siapkan tadi, Pak, di RPP-nya. Jadi apa teori belajar apa yang melandasi pengembangan RPP yang telah Pak Gali lakukan itu? Dalam pengembangan pada set ketiga ini, saya lebih memilih kepada teori behavioristik, dikarenakan pada proses pembelajaran ini saya lebih memberikan stimulus-stimulus kepada siswa, di mana nanti siswa akan memberikan respons. Untuk prosesnya nanti melalui LKPD itu, Pak, dan proses diskusinya. Kenapa nggak pakai yang lain, Pak? Yang cocok saya rasa ini, Pak. Yang semuanya bagus, cuman karena kan materi saya itu keterampilannya masih keterampilan abstrak, Pak. Dijelaskan lebih jauh tentang teori belajar behavioristik itu. Yaitu teori belajar yang mana lebih mengutamakan kepada hasil dari proses belajar tersebut. Jadi perubahan pada sikap kebiasaan siswa itu yang menjadi tujuan dari teori belajar behavioristik ini, Pak. Kalau konstruktivistik? Kalau konstruktivistik, iya, jadi saya tadi mikirnya gini, Pak. Apakah RPP saya ini ada dua-duanya gitu masuk di situ? Konstruktivistik menurut saya itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dari pengetahuan dasar yang sudah dimiliki siswa. Jadi teori behavioristik itu sering disebut dengan teori stimulus respon. Iya, stimulus respon. Teori SR. Iya. Nah, itu sangat berkaitan dengan lingkungan, ya, berkaitan dengan lingkungan.
Jadi peserta didik hanya akan memberikan respon jika ada stimulusnya. Iya. Nah, nanti tadi ada dua prinsip yang berkaitan dengan proses belajar mengajar ini, ya, berkaitan dengan tugas guru ya. Yang pertama disebut dengan asas mekanis, asas mesin, yang semua serba tertata, teratur, ya, dari A sampai Z. Ada urutan-urutannya, ada pakemnya yang harus diikuti oleh guru dalam mengembangkan itu. Jadi teori mekanis ini ya dianggap teori yang kaku karena sudah ada guidance standar yang wajib untuk diikuti oleh guru dalam proses itu. Namun di sisi lain ada juga asas humanis, bahwa subjek dan objek dari pekerjaan kita ini adalah manusia yang sangat dinamis, yang memiliki berbagai macam karakter, sejumlah potensi yang harus dikembangkan gitu. Nah, pertanyaan saya Pak Gali, bagaimana memadukan dua pendekatan ini, ya, dua teori ini, yang mekanis yang sifatnya kaku berdasarkan pakem yang baku, dengan teori humanis yang sangat dinamis? Iya Pak, menurut saya kita dalam penerapannya mungkin sebagai guru bisa menggunakan untuk yang yang pakem dulu tadi itu Pak. Nah, dimana nanti di saat kita ada permasalahan pada siswa atau ada pada sumber belajar atau yang lainnya, nah kita baru sebagai seorang manusia ya kita bisa mensiasati dari keadaan tersebut supaya kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Tuntutan lain Pak tadi yaitu pendekatan pembelajaran berbasis TPACK, TPACK. Bisa dijelaskan Pak Gali TPACK seperti apa? Ya, TPACK itu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, di mana pada pembelajaran selain kita menyampaikan materi, kita juga harus menggunakan teknologi pada penyampaian kontennya. Jadi penggunaan teknologi harus dimaksimalkan pada kegiatan pembelajaran untuk memenuhi dari tuntutan dari TPACK ini Pak. Baik, jadi TPACK itu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Ada 3 isinya Pak Gali ya. Yeah. Pedagogical Knowledge, pengetahuan tentang teknologi. Pedagogical Knowledge, pengetahuan tentang ilmu mengajar. Dan Content Knowledge, pengetahuan tentang isi, materi atau bahan ajar. Pak Gali bisa menyebutkan perbedaan antara teknik dan instrumen penilaian. Apa sih beda teknik dan instrumen penilaian? Iya, kalau teknik penilaian itu cara kita bagaimana menilai. Nah, di situ misalkan pengetahuan itu dibagi menjadi 2, yaitu tes tertulis maupun non tertulis. Misalkan lisan gitu Pak. Nah, kemudian kalau instrumen penilaian itu lebih ke rubriknya atau bagaimana lembar apa saja yang kita gunakan untuk melakukan penilaian, mulai dari soalnya sampai nanti rubrik penilaiannya itu Pak, untuk instrumen penilaiannya. Baik, berkaitan dengan penilaian sikap, teknik penilaian apa saja yang bisa digunakan oleh guru untuk menilai sikap? Iya, untuk penilaian sikap yang biasa saya gunakan yaitu penilaian antar teman, kemudian penilaian diri sendiri, dan penilaian observasi guru. Jadi ketika di dalam kelas guru melakukan penilaian sikap terhadap satu persatu anak melalui kegiatan yang pembelajaran tersebut Pak, observasi. Baik Pak Gali, yang terakhir nih, apakah Pak Gali sudah merasa menjadi guru yang profesional? Ya sudah Pak. Sudah. Apa dasarnya? Ya dalam selama mengikuti PPG ini saya sudah mengetahui bagaimana mulai dari analisis kurikulum sampai membuat soal yang berbasis HOTS, di mana itu semua merupakan tuntutan untuk menjadi guru profesional.
Nah, salah satu di antaranya yang menjadi stressing point di kompetensi guru itu, khususnya di kepribadian, adalah guru yang mempesona atau guru yang memesona. Iya. Apa Galih sudah merasa menjadi guru yang memesona? Ini ya ada beberapa siswa sih yang memang suka dengan pelajaran dan suka dengan saya. Jadi pelajaran apapun ditanyakan kepada saya, Pak. Tidak hanya pelajaran yang saya ajarkan. Dan itu harus terus dikembangkan, Pak Galih. Jangan pernah berhenti belajar. Teruslah belajar mengembangkan kapasitas, kualitas dan kompetensi. Sehingga harapan kita semua guru-guru di Indonesia, guru-guru di Jawa Timur, ya, menjadi guru-guru yang hebat, mempesona, menginspirasi peserta didiknya.